Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya Ayu Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Islam Terpadu Istiqlal Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi pada modul 1.1. Adapun pertanyaan-pertanyaan pematik dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar lebih baik di kelas Anda dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan memaparkan penjelasan satu persatu dari pertanyaan sebelumnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, yang mana kodrat alam itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat tersendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut dengan kodrat zaman. Kemudian sebelum saya belajar modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asalkan ia memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru dan rajin berlatih. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru sadar seharusnya murid itu sebagai subjek pembelajaran. Dia adalah yang memegang kendali dalam pembelajaran. Pendidik harusnya memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Kemudian dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran hanyalah berpusat sebagai guru sumber dari ilmu. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tersadar pembelajaran seharusnya berpusat kepada murid sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan karakteristik anak, pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak. Karena sejatinya sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba kepada anak. Dulu saya beranggapan sebelum mempelajari modul 1.1 ini, tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum dan materi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tersadar dalam pembelajaran yang penting bukan menyelesaikan kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga beranggapan bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban saya mengisi lembar tersebut. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah kertas putih, melainkan kertas yang sudah ada coretan namun samar,
yang mana mereka membawa sifat-sifat baik dan buruk sejak mereka lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya dan menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita bisa mengubah lakunya ke arah yang lebih baik, namun kita tidak dapat menghapus apa yang di bawahnya sejak lahir. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah pengajaran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas adalah: yang pertama, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama para peserta didik saya. Yang kedua, saya mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan merubah tata letak kursi, meja, lemari, dan membuat desain sedemikian rupa agar anak-anak betah dan nyaman di dalam kelas saya. Yang ketiga, saya akan menjadikan mereka subjek dalam pembelajaran yang mana bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Nah, tidak kalah pentingnya, saya juga harus selalu menambah pengetahuan baik dalam ilmu untuk mengembangkan diri saya, yaitu agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad 21 yang mana dikenal dengan 6C. Karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sehingga pembelajaran diajarkan di kelas sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil belajar Pancasila, dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak akan menjadi apa yang kita mau, melainkan mereka menuju tujuan hidup mereka dengan cara bahagia. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak tidak hanya kompeten di akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Saya sebagai guru yang memberikan kewejangan dan nasihat, tetapi juga harus bisa menjadi teladan yang baik dikarenakan sosok guru dan ditiru. Jadi anak bukan hanya melakukan hal yang saya katakan, melainkan mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, saya juga bisa jadi teladan untuk diri saya dan juga anak-anak agar bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik seperti guru. Yang terakhir, saya berharap bisa memaknai semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mana ing ngarso sung tulodo. Dari depan saya memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah bisa memberikan semangat dan menjadi teman buat anak-anak, dan tutwuri handayani yaitu di belakang memberikan dorongan dan semangat. Akhirnya, Bapak dan Ibu guru hebat, akhir kata, kesimpulan dari semua ini, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademis saja, melainkan perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah penghambaan kepada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Hajar Dewantara. Demikian pemaparan saya, mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Salam guru hebat, salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Thank you, you're watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.